Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Pena Daring. Kali ini saya akan memberikan informasi terbaru rilis update ini resmi dari Kemenpan RB mengenai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 20 tahun 2022, yaitu tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022. Bagi Anda tenaga guru, simak peraturan Menteri Kemenpan RB ini, dan ini sangat penting sekali untuk kita bahas karena ini adalah P3K resmi dari Jabatan Fungsional Guru tahun 2022. Saya ambil ini dari jdih.menpan.go.id. Silahkan bagi Anda untuk mendownload peraturan ini. Nanti saya kirimkan linknya di deskripsi video. Nah, ini isi dari Kemenpan RB, Permenpan RB-nya nomor 20 tahun 2022. Kita langsung saja untuk ke inti dari isi Permenpan RB ini, yaitu mengenai pengadaan P3K Jabatan Fungsional Guru pada instansi daerah tahun 2022 untuk merekrut guru ahli pertama. Nah, kemudian untuk di bab kedua itu tentang kategori dan persyaratan pelamar. Disimak baik-baik ya, ini penting sekali. Di pasal 4 bahwa pelamar yang dapat melamar sebagai P3K Jabatan Fungsional Guru pada instansi daerah tahun 2022 terdiri atas kategori pelamar prioritas dan pelamar umum. Jadi ada dua ya, pelamar prioritas dan pelamar umum. Bedanya apa? Nah, kita lanjutkan di pasal 5 bahwa dijelaskan pelamar prioritas ini terdiri atas pelamar prioritas 1, pelamar prioritas 2, dan pelamar prioritas 3. Adapun pelamar prioritas 1 ini terdiri atas THK 2 yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K Jabatan Fungsional Guru tahun 2021, dan guru non-ASN yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K Jabatan Fungsional Guru tahun 2021, lulus PPG yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K Jabatan Fungsional Guru tahun 2021, dan guru swasta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K Jabatan Fungsional tahun 2021. Itu untuk prioritas pelamar 1. Nah, adapun untuk pelamar prioritas 2 ini merupakan THK 2. Ini ya, THK 2. Kemudian untuk pelamar prioritas 3 yaitu guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun. Nah, adapun selanjutnya di pasal 6 itu pelamar umum. Untuk pelamar umum ini terdiri atas lulusan PPG yang terdaftar pada database, kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kemudian pelamar yang terdaftar di Dapodi. Nah, di pasal 7 dijelaskan bahwa pelamar harus memenuhi persyaratan umum. Nah, ini persyaratannya ya untuk bagi Anda pelamar tenaga guru, baik pelamar prioritas dan pelamar umum, yaitu warga negara Indonesia, kemudian usia paling rendah 20 tahun, dan yang paling tinggi adalah 59 tahun. Kemudian yang C, tidak pernah dipidana.
dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun. Kemudian tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil P3K prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai swasta. Kemudian tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis dan memiliki sertifikat pendidikan atau kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana atau diploma 4 sesuai dengan persyaratan. Kemudian yang G, sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. Surat keterangan berkelakuan baik. Dan persyaratan lainnya sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Adapun di pasal 8 ini ada harus memenuhi persyaratan umum lamar yang berasal dari pelamar penyandang disabilitas. Ini untuk pelamar yang penyandang disabilitas harus memenuhi persyaratan tambahan. Itu melampirkan surat keterangan dokter rumah sakit pemerintah atau puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya. Kemudian itu menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan tugas sebagai pendidik. Nah, dari persyaratan bagi penyandang disabilitas wajib dilakukan verifikasi oleh panitia seleksi instansi daerah. Oke, selanjutnya ini masih untuk penyandang disabilitas. Panitia seleksi instansi daerah dapat berkonsultasi kepada dokter spesialis kedokteran okupasi atau tim penguji kesehatan. Oke, next. Ini untuk masih dalam penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas ungu tidak dapat melamar kebutuhan P3K bahasa Indonesia atau guru bahasa Inggris. Penyandang disabilitas daksa tidak dapat melamar ke kebutuhan P3K pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Kemudian untuk penyandang disabilitas netral tidak dapat melamar pada jabatan fungsional seni budaya keterampilan. Nah, ini untuk panitia seleksinya kita lewat saja ya. Ini untuk kriteria, kemudian tugas dan wewenang bagi panitia seleksi baik di pusat, kemudian di provinsi maupun di daerah. Kita lewat saja, barangkali nanti teman-teman rekan-rekan mau lebih jelas membacanya silahkan dicermati. Kita langsung saja untuk ke masalah tahapan pengadaan. Nah, di tahapan pengadaan ini ada tahapan-tahapan, yaitu dimulai dari perencanaan, pengumuman lowongan, kemudian pelamaran, seleksi, kemudian pengumuman, dan yang terakhir pengangkatan menjadi P3K. Adapun untuk perencanaan ini nanti kan ada jadwal pengadaan P3K dan prasarana dan sarana pengadaan P3K. Ini nanti diumumkan pasti nantinya di website resmi pemerintah ya. Nanti update terus, silakan yang jelas di BKN. Nah, kita skip saja. Nah, kemudian untuk bagian yang ketiga itu pengumuman lowongan. Nah, ini pasti nanti diumumkan melalui SSCASN. Jadi seperti yang kemarin-kemarin ya di portal SSCASN bkn.go.id. Nah, kemudian untuk pelamaran ini sesuai dengan yang dimaksud pasal 7 dan pasal 8. Yaitu
jenis jalur kebutuhan P3K. Adapun untuk harus diketahui bahwa yang lebih dari satu instansi daerah dan atau satu jenis jabatan atau jenis jalur kebutuhan P3K atau menggunakan dua nomor identitas kependudukan yang berbeda, ini dinyatakan yang bersangkutan gugur. Jadi tidak boleh lebih dari satu memilih instansinya atau menggunakan dua nomor identitas kependudukan. Jadi hati-hati ya di sini ya. Kemudian pelamarannya ini pasti dilakukan melalui portal SSCASE yang kemarin ya. Ini di skip saja atau barangkali nanti lebih didalami lagi, silahkan dibaca sendiri ya. Nah, adapun untuk tahap seleksinya ini ada di seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Seleksi administrasi ini biasa mengirimkan berkas-berkas untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran sesuai yang telah ditentukan di Permen Pan RB ini. Kemudian masih dalam tahap pemberkasan, kemudian di sini ada masa sanggah sebelum tahap selanjutnya. Barangkali nanti ada yang kurang ataupun bisa diperbaiki sanggahannya di tahap tersebut. Nah, selanjutnya yaitu di paragraf 4 seleksi kompetensi. Nah, di seleksi kompetensi ini untuk menilai kesesuaian kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan yang dipilihnya. Adapun untuk mempertimbangkan integritas dan moralitas yang dilakukan dengan wawancara. Nah, seleksi prioritas. Nah, di seleksi prioritas ini diingat-ingat bahwa seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas 1 menggunakan hasil seleksi tahun 2021. Kemudian untuk seleksi kompetensi yang dimaksud terdiri atas seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2. Nah, adapun untuk di ayat 1 ini mengikuti seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2, hasil seleksi yang digunakan mengikuti ketentuan sebagai berikut. Apabila pelamar memilih jabatan yang sama pada seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2, maka dinyatakan lulus dengan menggunakan nilai akhir paling tinggi. Dan apabila pelamar memilih jabatan yang berbeda pada seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2, maka dinyatakan lulus dengan menggunakan nilai akhir pada seleksi kompetensi 2 terlebih dahulu. Nah, ini untuk selanjutnya seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3. Ini dilakukan dengan menilai kesesuaian, kualifikasi akademik, kompetensi, kinerja, pemeriksaan latar belakang, atau background check. Nah, adapun untuk maksud dari ayat 4 ini ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi setelah mendapat persetujuan dari menteri. Nah, pelamar prioritas wajib mendaftar pada sekolah tempat bertugas sepanjang tersedia kebutuhan yang sesuai dengan sertifikasi pendidik dan atau kualifikasi akademik yang dimiliki. Nah, adapun untuk dalam hal tidak tersedia kebutuhan yang sesuai dengan sertifikasi pendidik dan atau kualifikasi akademik yang dimiliki pada sekolah tempat bertugas, pelamar prioritas dapat mendaftar ke sekolah lain yang masih tersedia kebutuhannya.
Nah, pemilihan sekolah sebagaimana dimaksud keberminatan pelamar untuk memilih tempat bertugas apabila diterima sebagai P3K. Ini untuk keputusannya itu tempat bertugas ditentukan oleh PPK berdasarkan rekomendasi dari menteri yang menyelesaikan urusan pemerintah di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Nah, adapun untuk pelamar yang pelamar umum, nah ini untuk seleksinya yaitu seleksi kompetensi bagi pelamar umum dilakukan menggunakan sistem CAT UNBK. Kemudian dapat memilih kebutuhan P3K jabatan guru di seluruh sekolah wilayah Indonesia yang belum terpenuhi oleh pelamar prioritas. Nah, pelamar umum dinyatakan lulus jika nilai yang diperoleh memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik. Artinya di pelamar umum ini ada perankingan. Ya, mudah-mudahan di peringkat 1. Itu pun kita lihat lagi di penjelasan selanjutnya. Nilai ambang batas ini dimaksud nilai ambang batas kompetensi teknis, nilai ambang batas kumulatif kompetensi manajerial dan sosial kultural, dan nilai ambang batas wawancara. Ini untuk ketentuan-ketentuan jika memiliki nilai akhir yang sama. Ini dilihat dari urutannya itu nilai kompetensi teknis yang paling tinggi. Kemudian jika nilai sebagai dimaksud dalam huruf A sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai kumulatif kompetensi manajerial dan sosial kultural yang paling tinggi. Jika masih sama juga, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai wawancara yang paling tinggi. Kemudian, jika masih sama juga, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada usia paling tinggi. Nah, ini untuk pemilihan sekolah merupakan keberminatan pelamar untuk memilih tempat bertugas apabila diterima P3K. Adapun untuk pemenuhan kebutuhan, nah ini untuk pemenuhan kebutuhan ini bahwa pemenuhan kebutuhan P3K jabatan fungsional guru tahun 2022 didahulukan untuk pelamar prioritas 1. Jadi yang pelamar prioritas 1 siap-siap saja bahwa urutannya ini pemenuhan kebutuhannya itu terdiri dari berlaku urutan dari THK 2 yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K jabatan fungsional guru tahun 2021, guru non ASN yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K jabatan guru tahun 2021, lulusan PPG yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K jabatan guru tahun 2021, kemudian guru swasta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K 2021. Nah, untuk ketentuan-ketentuan ini silakan dibaca ya, dicermati sampai ke bawah. Untuk ketentuan-ketentuannya, kemudian ada pengumuman hasil seleksi sampai ke bawah, ada masa sanggahnya juga hasil seleksi. Terus dari sampai bawah itu sampai ke pengangkatan menjadi P3K. Mungkin itu saja dari saya ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Silakan dibaca lagi, dicermati baik-baik. Barangkali nanti ada diskusi, silakan di kolom komentar. Semoga bisa membantu. Oke, cukup saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.